Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Danandri Sasongko. Di sini saya bertugas sebagai moderator dan ketiga teman saya Aris Agus Ridwansyah, Renina Fauziati Rohmah, serta Laila Nuria Sofa yang akan bertugas sebagai pemateri. Baik, kelompok kami di sini akan membahas materi tentang bisnis di era digital. Baik, untuk pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Materi pertama adalah elemen dan sistem bisnis. Sistematika studi kelayakan bisnis ialah sebuah studi yang memiliki tujuan untuk melakukan evaluasi apakah sebuah tindakan bisnis tersebut adalah rasional dari segi ekonomi maupun operasional. Adapun beberapa aspek dalam sistematika ini. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Dalam uraian aspek pasar dan pemasaran, sekurang-kurangnya harus melingkup peluang usaha, perkembangan pasar, penetapan pangsa pasar, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan di samping kebijakan yang diperlukan. Pada pokoknya, pasar dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yaitu pasar konsumen, pasar industri, pasar penjualan, pasar pemerintah. Selanjutnya, aspek teknis dan teknologi. Hal-hal yang perlu dianalisis dalam aspek teknis dan teknologi adalah penetapan rencana, penentuan teknologi yang paling sesuai dengan kemampuan perusahaan, penentuan desain produk, bahan baku yang aman, serta alat yang sesuai. Aspek hukum yang menyangkut legalitas rencana bisnis yang akan kita laksanakan, yaitu pertama izin lokasi, akte pendirian, PT atau CV, NPWP, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha, serta tanda rekanan dari Pemda setempat, SIUP setempat. Dalam aspek yudiris yang perlu dilihat dari sisi siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Baik, selanjutnya saya akan menggantikan materi saudara Laila. D. Aspek sosial ekonomi menyangkut dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar karena adanya suatu kegiatan usaha. Dari sisi budaya, apa dampak keberadaan bisnis kita terhadap kehidupan masyarakat, kebiasaan adat setempat, dan lain-lain. Selanjutnya dari sudut ekonomi, seberapa besar tingkat pendapatan per kapita penduduk tersebut. Penelitian dalam aspek ekonomi adalah suatu besar pengaruh yang timbul jika proyek ini dijalankan. Dampak ekonomi tertentu peningkatan pendapatan masyarakat baik yang bekerja di pabrik ataupun masyarakat di luar pabrik. Demikian pula dampak sosial yang ada seperti ketersediaan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, penerangan, telepon, air, tempat, kesehatan, pendidikan, sarana olahraga, dan sarana ibadah. Aspek lingkungan industri. Secara umum, lingkungan organisasi dapat dikategorikan ke dalam 2 bagian, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan industri. Elemen bisnis model kanvas merupakan suatu wadah digunakan sebagai strategi untuk mendeskripsikan suatu model bisnis dengan merencanakan gambaran dasar pemikiran bagaimana suatu bisnis tersebut tercipta dan memberikan nilai. Adapun beberapa elemen dari model bisnis kanvas ini, yang pertama customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partnership, cost struktur. Selanjutnya, B. Jenis-jenis kegiatan bisnis di era digital. Yang pertama, menjadi konten kreator. Yang kedua, membuka toko online. Yang ketiga, desain grafis. Yang keempat, menjadi YouTuber. Yang kelima, menjadi blogger. Yang keenam, dropshipper. Yang ketujuh, fotografi bisnis. Dan yang terakhir, web developer. Selanjutnya, C. Karakteristik ekonomi digital. Don Tapscott menemukan 12 karakteristik penting dari ekonomi digital yang harus diketahui dan dipahami oleh para praktisi manajemen, yaitu knowledge, digitization, virtualization, molecularization, internet working,
disintermediation, convergence, innovation, prosumption, immediasi, globalization, dan discordance. Saya Rainina Fauziati Rohmah akan melanjutkan memaparkan materi tentang tantangan bisnis di era digital. Tantangannya yang pertama yaitu transformasi digital. Transformasi digital yang setiap hari makin maju dan canggih memang memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis saat ini. Namun transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. Apalagi adanya ketakutan untuk mengubah cara-cara lama akan menimbulkan kekhawatiran apabila transformasi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau justru gagal. Yang kedua, kecepatan. Layaknya teknologi yang menuntut pemilik bisnis untuk adaptif, masyarakat saat ini pun menuntut produk dan layanan yang serba cepat serta praktis. Dan jika pemilik bisnis tidak dapat memenuhi keinginan ini, konsekuensinya bisnis akan ditinggalkan oleh konsumen secara perlahan. Yang ketiga, sumber daya manusia. Jangan sampai biaya besar yang dikeluarkan untuk pembaharuan teknologi malah tidak dapat dioptimalkan karena orang-orang yang terlibat tidak mampu untuk menggunakannya. Yang keempat, masyarakat yang senantiasa berubah. Selain menginginkan hal secara cepat dan praktis, tantangan dari masyarakat saat ini adalah karena mereka senantiasa berubah baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Yang kelima, persaingan semakin tinggi. Sebuah bisnis bisa menjalin kerjasama dengan bisnis lain di belahan dunia mana saja, dan tentu saja sebuah bisnis juga mendapatkan kompetitor dari berbagai bisnis lain di belahan dunia mana saja pula. Jika tidak dibarengi dengan inovasi yang terus-menerus, maka bisnis akan tertinggal dari kompetitor. Yang keenam, zero surveillance. Permasalahan yang kerap terjadi dengan metode komunikasi jarak jauh ini adalah hilangnya sosok pemimpin atau bisa disebut zero surveillance.